Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada babu dalakal mar'atu nafsaha idza tatahharat minal mahid. Bab keterangan tentang wanita memijit dirinya apabila dia bersuci atau telah suci dari haid. Sebelumnya ya, babu tibi lil mar'ati inda ghusliha minal mahid, itu ya. Bab keterangan wanita memakai wangi-wangian ketika dia mandi dari haid. Ya. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Athiyyah yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin. Kami dilarang untuk nuhidda, untuk bersedih atas keluarga yang meninggal lebih dari 3 hari. Maksudnya tidak berias, tidak berpakaian yang baik, tidak boleh keadaan yang seperti itu lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari kehidupan normal, bila anggota keluarga itu apakah bapaknya, ibunya, saudara kandungnya meninggal, maka tidak boleh suasana duka cita itu lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali terhadap suami. Kalau terhadap suami, arba'ata ashhurin wa ashra. Kalau terhadap suami itu 4 bulan 10 hari, tidak merias diri, tidak berpakaian dengan pakaian yang bagus, ya, dilarang merias, dilarang pakai pakaian yang nampang sehingga menimbulkan keinginan pria-pria untuk nabor, karena masih masa iddah kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Selama itu wala naktahila, kami tidak pakai celak, ya,
Sebab kalau pakai celak matanya nanti menarik. Wala natatayyaba, kami tidak berwangi-wangi. Wala nalbasa tauban masbughan, dan kami tidak memakai baju yang dicelup dengan warna-warna tertentu. Illa tauba asbin, kecuali baju yang biasa. Wa qad rukhisa lana 'inda tuhri, dalam kondisi sedang iddah kematian suaminya, kami para wanita diberi keringanan, rukhsa, diberi keringanan 'inda tuhri, ketika bersuci dari haid. Idza tasalat ihdana min mahidhiha, kalau salah seorang dari kami bersuci atau mandi dari haid, yakni ketika berakhir masa haid, tentunya terus mandi junub. Ketika kami mandi mengakhiri haid, itu fi nubzatin min kusti adfarin, dikatakan kami memakai nubzah sedikit dari salah satu jenis wewangian. Kusti adfar, salah satu jenis wewangian yang dibikin di Yaman. Wa kunna nunha 'an ittiba'il janaiz, dan kami para wanita dilarang untuk mengikuti jenazah. Ummu Atiyah menerangkan, tetapi di dalam riwayat lain larangannya tidaklah keras, jadi sebatas makruh, tidak sampai haram. Ya, dari riwayat Ummi Atiyah ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita walaupun dalam kondisi sedang iddah kematian suaminya, ya, atau iddah bercerai dari suaminya, itu boleh memakai wewangian ketika mandi mengakhiri haid, masa haid. Ya, walaupun dalam masa iddah, yang dalam masa itu wanita dilarang, masa iddah kematian ya, wanita dilarang merias dirinya. Kalau iddah karena cerai dari suami, bila cerainya itu talak raj'i, istilahnya talak itu, cerai itu ada dua, talak raj'i, talak bain. Talak raj'i itu mungkin untuk rujuk kembali dengan suaminya, karena talak pertama, talak kedua, nah ini masih mungkin kembali. Kalau dalam bentuk talak raj'i seperti ini iddahnya itu, maka dianjurkan perempuan itu merias diri supaya suaminya tergiur untuk kembali lagi. Begitu. Tapi kalau dalam bentuk tolak bain itu tolak yang ketiga, sudah tidak mungkin lagi kembali pada
suami istri ini tidak mungkin kembali lagi, nah itu sama dengan talak sama dengan iddah ketika ditinggal mati suaminya, yaitu tidak boleh merias diri, tidak boleh berwangi-wangian untuk menarik pria, meminangnya, sebab di masa itu dilarang adanya pinangan seorang pria kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah tersebut, ya, kecuali wangi-wangian ketika mandi junub, mandi selesai dari haid, itu boleh. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu dalkil mar'ah nafsaha, dalakal mar'atu nafsaha, bab keterangan perempuan memijit dirinya idza tatahharat minal mahidhi. Dalaka maknanya juga memakai wewangian, di samping maknanya memijit. Tetapi dalam konteks ini kelihatannya maknanya ialah memakai wewangian. Idza tatahharat, apabila bersuci, minal mahid, dari haid. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidhi. Seorang wanita, kata Aisyah, bertanya kepada Nabi tentang bagaimana dia mandi mengakhiri masa haid, ketika mengakhiri masa haid. Fa amaraha kaifa taghtasil. Maka Nabi memerintahkan kepada wanita itu, mengajarinya bagaimana mandi mengakhiri masa haid, yaitu sama dengan mandi junub. Qala khudhi firsatan min miskin. Engkau ambillah, kata Nabi, sepotong dari mesik, minyak wangi mesik. Fatahhari biha. Kemudian engkau bersuci dengannya. Qalat, wanita ini tanya lagi, kaifa atatahharu biha, bagaimana saya bisa bersuci dengan mesik itu? Qala subhanallah tatahhari. Maka Rasulullah tidak bisa jawab, sehingga beliau menyatakan, subhanallah, sudah bersuci saja kamu. Fastadabtuha ilayya. Maka kata Aisyah, aku tarik dia, wanita itu, kepadaku. Aisyah ngerti Rasulullah malu untuk menerangkan pada wanita ini secara detail, sehingga Rasulullah menyatakan, subhanallah, sudah cukup kamu bersuci saja. Ditarik oleh Aisyah, perempuan ini, kepada Aisyah, faqultu tattabi'i biha atharat dami. Terus aku terangkan kepadanya, hendaknya engkau percikkan wangi-wangian itu kepada bekasnya darah, yakni yang di kemaluanmu dan di tempat mengalirnya darah itu. Nah, yang ini nggak bisa diterangkan oleh Nabi, malu beliau. Nah, Aisyah langsung ngerti dan terus diterangkan kepada perempuan itu. Ya, jadi di sini adalah tuntunan untuk menghilangkan
sisa-sisa bau darah haid. Darah haid itu baunya memang busuk, nggak baik. Ya, makanya dituntunkan oleh Nabi di sini untuk pakai wewangian, ya, supaya tidak tercium baunya sampai keluar, begitu. Babu intisyatil mar'atu 'inda ghusliha minal mahid. Bab keterangan wanita bersisir ketika mandi selesai dari haid. Wa anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, ahlaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i. Aku berihram bersama Nabi di waktu haji wada. Fakuntu mimman tamatta'a wa lam yasuqil hadiya. Dan aku waktu itu termasuk dari orang-orang yang berhaji dengan haji tamattu, dan aku tidak membawa, tidak menuntun hewan korban. Haji itu ada 3 macam, 3 cara. Pertama, yang paling afdal ialah yang dinamakan haji tamattu, yaitu masuk ke batas miqat ketika pakai pakaian ihram, ketika naik kendaraan untuk berangkat menuju Mekah, berangkat menuju ke Ka'bah, Baitul Haram dari miqat itu niatnya adalah umrah. Labbaik Allahumma umratan, ya bacaannya. Terus ke Ka'bah, terus melakukan tawaf, dan rangkaian ibadah tawaf itu. Setelah itu sa'i Safa Marwah, dan rangkaian ibadah sa'i Safa Marwah itu. Setelah itu tahallul di Marwah, ya, dan membuka baju ihramnya, pakai baju biasa, dan tinggal di Mekah, tidak keluar dari Mekah, dalam keadaan tidak pakai pakaian ihram itu. Nunggu sampai datangnya masa tanggal 8 Dzulhijjah pelaksanaan haji. Begitu datang tanggal 8 Dzulhijjah, ketika matahari telah tinggi, tanggal 8 Dzulhijjah, terus pakai pakaian ihram lagi, ya, mulai dari rumahnya tempat dia tinggal di Mekah itu, berangkat menuju Mina, dengan niat untuk menunaikan haji. Labbaik Allahumma hajjan, ya, terus ke Mina, menginap di Mina sampai besoknya tanggal 9 Dzulhijjah, ketika matahari sudah tinggi, berangkat menuju Arafah dan melanjutkan rangkaian manasik haji. Nah, ini namanya haji tamattu. Ada masa tamattu, ada masa bersenang-senang antara umrah, masa umrah dengan haji. Ini yang paling afdal.
Adapun yang yasukul hadya, yang menuntun hewan korban dari kampungnya berangkat menuju Mekah dalam keadaan nuntun hewan korban, seperti orang-orang Hijaz atau orang Najd, orang-orang Yaman, itu berangkat dari kampungnya membawa sendiri hewan korban. Nah, itu dituntunkan untuk menunaikan haji ifrad. Haji ifrad itu ketika masuk miqat, ketika pakai pakaian ihram, berangkat menuju Ka'bah dari miqat, dari tempat mulainya pakai ihram itu, niatnya ialah haji. Labbaik Allahumma hajjan. Terus bertalbiyah selanjutnya dan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ya, tawaf, qudum di Ka'bah, kemudian sa'i, Safa Marwa, kemudian tetap tinggal di Makkah dalam keadaan tidak melepas kain ihramnya dan tidak bertahallul. Ya, terus demikian sampai selesai pelaksanaan haji, tidak melepas kain ihramnya. Terus begitu selesai pelaksanaan haji, yaitu di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, setelah menyembelih hewan korban, terus bertahallul, baru pakai baju biasa sampai tanggal 12 Dzulhijjah di Mina. Itu dari rangkaian pelaksanaan haji, atau mau melengkapinya ya tanggal 13 Dzulhijjah nginep di Mina. Selesai, barulah kemudian berniat lagi untuk umroh setelah selesai semua rangkaian manasik haji. Ini namanya haji ifrad. Ini dikhususkan bagi mereka yang membawa hewan kurbannya dari tempatnya, dari kampungnya. Yang ketiga, haji qiron. Kadang-kadang haji qiron ini dinamakan juga haji tamattu. Haji qiron ini ketika dari miqat pakai pakaian ihram, itu niat langsung dua amalan sekaligus, haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Dan terus melaksanakan rangkaian amalan manasik haji itu dengan niat sekaligus. Ketika tawaf di Ka'bah, ya tawaf haji dan tawaf umrah. Ketika sa'i Safa Marwa, juga sa'i haji dan umrah sekaligus. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di sini bahwa beliau itu dalam keadaan bertalbiyah di waktu haji wada dengan melakukan niat haji tamattu, walam yasuqil hadya, dan dalam keadaan termasuk orang yang tidak membawa hewan kurban dari kampungnya. Faza'amat annaha hadat walam tathur. Maka Aisyah merasa atau meyakini bahwa dirinya telah haid, walam tathur, dan terus dalam keadaan haid, tidak suci, hatta dakhalat lailatu
Arafata, sampai masuk malam Arafah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah malam, ya, berarti malam tanggal 9 itu berarti di Mina kan. Sampai masuk waktu di Mina. Faqalat, maka Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, hadhihi lailatu Arafata, ini adalah malam Arafah. Wa innama kuntu tamatta'tu bi umratin, padahal aku waktu masuk Mekah niat untuk haji tamattu. Kalau niat haji tamattu, niatnya itu ketika pertama kali masuk Mekah dengan niat untuk menunaikan umrah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unqudhi ra'saki, bertahallullah kamu dengan apa? Menggunting rambut kepalamu, wamtashiti, dan bersisirlah kamu, wa amsiki, dan berwangi-wangianlah kamu, wa amsiki, yakni bermisiklah kamu, an umratika, untuk bertahallul dari umrahmu. Ya, jadi Aisyah tadi tetap sejak dia masuk Mekah dari miqat itu masih dalam kondisi ihram, belum tahallul sampai malam Arafah. Ya, maka Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk bertahallul dan menyisir rambut serta berwangi-wangian. Fa'altu, maka aku pun laksanakan demikian. Terus tentunya karena itu sudah malam Arafah, setelah bertahallul sejenak setelah itu berihram kembali untuk niat haji. Falamma qadaitul hajja, maka ketika aku telah menunaikan haji, amara Abdurrahman lailatal hasbati, Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman pada malam hasbah, pada malam-malam di Mina. Abdurrahman putra putra Abu Bakar atau keponakan Aisyah, putra Muhammad bin Abi Bakar, diperintahkan kepada Abdurrahman pada hari-hari Mina untuk mengajak aku fa'amaroni minat tan'imi, mengajak aku untuk umrah, mendampingi aku untuk umrah dari Tan'im. Maka na umratil lati nasaktu, yaitu tempat umrahku dimulainya aku dengan apa? Nasaktu, aku mulai bermanasik manasik umrah. Karena apa? Umrah pada waktu sebelum haji gagal, pelaksanaannya tidak bisa. Tawaf, padahal intinya umrah ya tawaf sama sa'i saja. Lah itu semua tidak bisa dilaksanakan berhubung haid tidak habis-habisnya sampai datang waktu haji. Berarti belum dilaksanakannya umrah. Maka Aisyah disuruh
untuk umrah setelah penunaian haji, ya, dan didampingi oleh keponakannya atau oleh saudaranya, yakni oleh mahramnya, dan berangkatnya dari At-Tan'im, masuk ke Makkah. At-Tan'im itu adalah sungguhnya bukan miqat, tetapi tempat masuk ke Mekah. Kalau miqat itu sebelum At-Tan'im, artinya kalau dari Mekah ke miqat berarti melewati At-Tan'im terus ke miqat. Jadi At-Tan'im itu cuma batas kota, bukan miqat. Ya. Nah, dari perbuatan ini menunjukkan bahwa wanita dituntunkan untuk memakai wewangian, khususnya di tempat-tempat keluarnya, bekas keluarnya darah haid, ketika mandi mengakhiri masa haid. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu naqdil mar'ati sya'raha inda ghuslil mahid. Dituntunkan perempuan itu untuk membuka segala bundelan-bundelan, segala iketan-iketan pada rambutnya, ya, ketika mandi untuk mengakhiri haid, ya, itu segala iketan pada rambut itu dibuka sehingga memungkinkan rambut itu dibasahi oleh air ketika mandi junub itu. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, kharajna muafina, kami keluar dalam rangka untuk menunaikan manasik haji li hilali Dzulhijjah. Kami dalam rangka untuk melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah untuk menentukan kapan tanggal penunaian haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, man ahabba ayyuhilla bi umratin falyuhlil. Barang siapa yang ingin bertalbiyah masuk miqat dengan niat untuk umrah. Jadi talbiyahnya apa? Ketika pertama kali pakai pakaian ihram dan naik kendaraan, labbaik Allahumma umratan, maka silakan dia bertalbiyah berihram dengan niat untuk umrah, yaitu berarti apa? Haji tamattu. Walaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umratin. Seandainya aku tidak membawa hewan korban dari kampung menuju miqat ini, niscaya aku akan bertalbiyah dengan umrah. Niscaya aku akan menunaikan manasik haji tamattu. Tetapi karena Rasulullah waktu itu membawa
hewan korban dari Madinah, maka beliau talbiyahnya untuk ifrad, haji ifrad, yaitu talbiyahnya labbaik Allahumma hajjan. Fa ahalla ba'dhum bi umratin wa ahalla ba'dhum bi hajjin. Sebagian sahabat itu bertalbiyah untuk umrah, berarti apa? Haji tamattu. Sebagian lagi bertalbiyah untuk haji yang berarti haji ifrad. Wasaqatil haditha wa dzakarat haidataha, dan dibawakanlah hadis ini selanjutnya dan disebutkan peristiwa haidnya Aisyah. Qalat, Aisyah selanjutnya mengatakan, wa arsala ma'i akhi Abdurrahman ila Tan'imi, dan akhirnya setelah selesai haji, arsala ma'i, Rasulullah mengirim bersamaku saudaraku yaitu Abdurrahman untuk membawa aku ke At-Tan'im. Fa'ahlaltu bi umratin, kemudian di situ aku mulai bertalbiyah dengan umrah, labbaik Allahumma umratan. Walam yakun fi syai'in min dzalika hajjun wala saumun wala shadaqatun, dan aku dalam pelaksanaan umrah tersebut tidak lagi memotong hewan korban, tidak lagi puasa, dan tidak juga sedekah. Biasanya orang yang kalau tamattu itu dituntunkan di Mina menyembelih korban, ya, dari rangkaian kewajiban haji tamattu. Atau kalau nggak punya duit, puasa 3 hari di tempat pelaksanaan haji, yaitu di Mina, selama melempar jumrah di Mina berhari-hari itu puasa, dan 7 hari ketika sudah pulang kembali di kampungnya. Ya, berarti 10 hari. Dan memang dianjurkan pada waktu pelaksanaan manasik haji ini sedekah. Tetapi umrah yang dilakukan oleh Aisyah ini setelah rangkaian pelaksanaan haji dan mengqadha umrah yang semestinya dilaksanakan sebelum haji. Ya, karena niatnya tamattu yang tidak bisa dilaksanakan umrah itu sebelum haji. Jadi diqadha setelah rangkaian pelaksanaan haji. Maka Aisyah sudah selesai korban waktu di Mina, sudah menjalankan kewajiban-kewajiban haji tamattu, tinggal umrohnya saja yang belum, sehingga tidak perlu lagi adanya korban, menyembelih korban lagi, dan tidak perlu adanya puasa. Nah, karena ini fungsinya mengqadha umrah yang mestinya dilaksanakan sebelum pelaksanaan haji. Begitu. Nah, jadi yang terpenting dari riwayat ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah
adalah tuntunan Nabi kepada wanita kalau mandi junub itu membuka segala ikatan-ikatan rambutnya. Ya. Dan mengalirkan air ketika mandi itu ke seluruh kepalanya, ke rambutnya, dan sampai dimasukkan pula jari jemari itu ke kulit kepala, supaya kulit kepala juga terkena air mandi tersebut. Kemudian babu la naqtadil haid, la taqtadil haid as-salata. Bab keterangan bahwa orang yang haid tidak mengqadha salat. Ya, kalau tadi pelaksanaan manasik haji tamattu, Aisyah diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha umrah. Tetapi salat tidak diperintahkan untuk diqadha, untuk diganti. Yang di salat itu ditinggalkannya selama haid. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan qalat laha, bahwa ada seorang wanita mengatakan kepada Aisyah, menanyakan kepada Aisyah, ayujzi'u ihdana salatuha idza tahurat, apakah cukup seorang dari kami para wanita ini salatnya apabila dia bersuci? Maksudnya wanita ini kan selama haid kita tidak sholat. Apakah tidak sholatnya kita selama haid itu bisa diganti dengan masa sholat kita ketika kita masih suci dari haid? Apakah tidak harus diqadha saja apa yang kita tinggalkan? Khawatir kalau sholat kita selama kita suci itu tidak bisa mencukupi kewajiban sholat kita. Tanyanya gitu. Faqalat aharuriyatun anti, katanya Aisyah, lu kamu ini apa khawarij? Haruriyah nama lain dari khawarij. Khawarij ini satu aliran sesat yang muncul di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah radhiyallahu anhu. Muncul Khawarij dan markas gerakan mereka di desa yang bernama Haura. Haura di Irak, di Kufah tepatnya. Nah, karena itu mereka dinamakan pula Haruriyah, nisbah kepada Haura. Dan mereka, orang Khawarij ini, salah satu kesesatannya ialah mereka hanya mau memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membawa berita tentang at-tarhib. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang bunyinya ancaman-ancaman adab. Adapun ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbunyi keringanan-keringanan dan targhib, membangkitkan semangat orang untuk beribadah, untuk taat kepada agama, mereka enggak senang itu. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang isinya fadhailul a'mal, mereka enggak senang. Haruriyah ini.
yang disenangi ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberitakan ancaman azab, dan mereka suka menafsirkan agama cenderungnya itu kepada ekstrim, hulu, memberat-beratkan agama. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu anha tanyanya, aharuriyatun anti, kok kamu mau berat-beratkan agama? Apakah kamu ini orang-orang haruriyah, wanita-wanita khawarij? Kemudian Aisyah setelah menghardik itu menceritakan kepada wanita ini, kunna nahidu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mengalami masa haid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'muruna bihi. Nabi sama sekali tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat setelah kami suci. Au qalat fala naf'aluhu, atau Aisyah menyatakan kami tidak melakukan itu, yaitu kami tidak mengqadha salat, tidak mengganti salat. Dan dikatakan oleh Aisyah pula tentang masalah ini dalam riwayat lain, kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ya. Jadi wanita yang kedatangan bulan, selama bulannya itu masih datang, itu diharamkan untuk puasa dan juga diharamkan untuk sholat. Setelah bulannya pergi, tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat, tetapi diperintahkan untuk mengqadha puasa di luar bulan Ramadan. Ya. Babun naumi ma'al haidhi fi thiyabiha. Bab keterangan tidur bersama istri yang haid pada bajunya, baju yang dipakai ketika dia haid. An Ummi Salamah radhiyallahu anha hadithu haidhiha, dari Ummi Salamah yang Allah telah meridai beliau, di mana beliau menceritakan tentang peristiwa haidnya beliau, wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamilati, dan Ummu Salamah bersama Nabi dalam keadaan berpakaian dengan pakaian bagus, pakaian lengkap. Tsumma qalat fi hadhihi riwayah, kemudian Ummu Salamah menyatakan dalam riwayat ini, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaimun, wa huwa shaimah, bahwa Nabi mencium Ummu Salamah dalam keadaan Nabi sedang berpuasa. Ya. Ini penegasan tambahan dari Ummu Salamah. Ya. Penegasan sebelumnya boleh tidur dengan istri yang dalam keadaan haid, boleh bermesraan dengan istri dalam keadaan haid. Tambah lagi di sini, boleh bermesraan dengan istri asal tidak jima
dalam keadaan dalam keadaan apa? Puasa. Ya. Nah, yang dilarang adalah hanya berjima. Sehingga Nabi dalam riwayat lain menyatakan, if'alu kulla syai'in illa nikah. Silahkan kalian kerjakan segala sesuatu terhadap istrimu kecuali nikah, yakni jima. Nah, babu syuhudil haidhi al-idain. Bab keterangan hadirnya wanita-wanita yang haid di waktu pelaksanaan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, Idain, dua Id. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Athiyyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujul awatiqu, hendaknya keluar al-awatiq, yaitu wanita-wanita perawan-perawan wa man balagatil hulum wa yal karimah ala ahliha. Nah, para perawan-perawan wadawatul khuduri, dan juga dikeluarkan ke lapangan itu wanita-wanita pingitan, wal huyyadu, dan juga dikeluarkan ke lapangan itu wanita-wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, wal yashhadnal khaira wa da'watal mu'minin, dan hendaknya mereka wanita-wanita itu menyaksikan syiar sholat Id. Diperbanyak orang yang datang, sampai yang tidak ikut sholat pun disuruh berangkat juga ke lapangan untuk menyaksikan, menampakkan syiar ramainya orang atau kaum muslimin mendatangi lapangan itu, dan untuk mendengarkan dakwatal mukminin, dakwah khutbah Id yang diberikan kepada kaum mukminin. Wa ya'tazilul huyyadu al-musalla, dan hendaknya wanita-wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas itu menyendiri dari tempat sholat di lapangan itu, karena dia dalam keadaan tidak boleh ikut sholat. Kemudian qila laha, ada yang bertanya kepada Ummi Athiyyah yang meriwayatkan pernyataan Nabi ini, al-huyyadu, apa benar wanita yang haid juga keluar? Qalat, maka Ummu Athiyyah menjawab, alaysa yashhadna Arafata wa kada wa kada, bukankah wanita juga yang dalam keadaan haid hadir di waktu wukuf di Arafah, hadir di waktu mabit di Muzdalifah, hadir di waktu jumrah di Mina. Terus kenapa kalau seandainya mereka diperintahkan untuk hadir juga di waktu orang berkumpul di lapangan untuk menunaikan sholat Id, apa halangannya?
untuk pelaksanaan haji yang jelas-jelas lebih tinggi nilainya daripada sholat id, mereka dikeluarkan untuk hadir padanya, apalagi untuk sholat id. Begitu. Dari riwayat-riwayat perintah Nabi yang seperti ini, sampai-sampai ada seorang wanita lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, salah seorang dari kami nggak punya jilbab. Jilbab itu jangan digambarkan ialah kerudung. Jilbab itu ya pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita itu, sekaligus satu, dari ujung kepala sampai kaki. Itu namanya jilbab dalam istilah syariah. Ya Rasulullah, kami tidak punya jilbab. Kata Nabi, hendaknya wanita-wanita yang punya jilbab lebih meminjamkannya kepada wanita-wanita yang tidak punya jilbab. Sampai yang tidak punya jilbab pun disuruh keluar, berangkat ke lapangan. Dari riwayat ini menunjukkan wajibnya seluruh kaum muslimin, laki perempuan, tua muda, untuk berangkat menuju lapangan di waktu sholat id. Nah, babus sufrati wal kadirah fi ayyamil haidhi. Bab keterangan adanya warna kuning dan keruh pada waktu hari-hari menjalani haid. Wa anha, dan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha yang Allah telah meridai beliau, qalat, beliau menyatakan, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata syai'an. Kami tidak menganggap as-sufra wal qudrah, as-sufra warna kuning, wal qudrah keruh, syai'an sedikit pun. Jadi maknanya kalau keluar warna, cairan warna kekuningan atau cairan yang keruh, mungkin sekarang ini dinamakan apa, keputihan atau apa itu, yang sering cairan itu keluar dari vagina perempuan, itu tidak dianggap sebagai tanda datangnya haid. Ya, jadi baru dinamakan haid kalau keluar warna coklat, cairan warna coklat, itu sudah berarti mulainya haid. Dan kemudian biasanya terus meningkat setelah warna coklat, terus cara yang merah tua, atau kadang-kadang merah hitam, dan selanjutnya begitu. Jadi kalau masih cairan itu berwarna kuning, atau bila telah keluar cairan berwarna kuning atau cairan keruh saja, belum warna coklat, belum warna kemerah-merahan, itu masih belum dianggap haid, atau haidnya dianggap telah berhenti. Ya. Nah, kemudian babul mar'ati tahidu ba'dal ifadati. Bab keterangan bahwasannya perempuan berhaid setelah al-ifadah, setelah tawaf ifadah.
Tawaf ifadah itu rukun dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Tawaf ifadah itu dilaksanakan setelah orang itu melempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah, Jumratul Aqabah di Mina. Ya. Jumrah di Mina itu ada 3, Jumratul Aqabah itu hanya di tanggal 10 dilempar, pada tanggal 10 hanya melempar Jumratul Aqabah ini. Kemudian Jumratul Wusta dan Jumratul Sughra. Itu kalau tiga-tiganya dilempar pada tanggal 11, 12. Jumratul Aqabah itu dilempar pada tanggal 10, pulang dari Musdalifah, turun dari Musdalifah setelah mabit malam tanggal 10 di Musdalifah, terus begitu selesai sholat subuh sebelum terbit matahari berangkat dari Musdalifah menuju ke Mina. Ya. Nah, begitu sampai di Mina melempar jumroh. Kemudian setelah melempar Jumratul Aqabah, menyembelih korban, kemudian mencukur rambut, lebih bagus kalau pria itu gundul plondos. Kemudian setelah itu berangkat dengan pakai pakaian biasa, tidak lagi pakai pakaian ihram, berangkat menuju Ka'bah untuk tawaful ifadah dan sa'i Safa Marwah. Ini rukun. Ya. Jadi tawaful ifadah namanya ifadah, turun. Yaitu setelah turun dari Mina. Itu rukun dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan harus diulang hajinya tahun depan. Ya. Nah, adanya wanita yang haid setelah tawaf ifadah berarti apa? Belum bisa melaksanakan tawaful wada, tawaf perpisahan. Jadi setelah tawaful ifadah segera balik lagi ke Mina, karena sebelum tenggelam matahari sudah harus ada di Mina, atau sebelum lewat tengah malam sudah harus ada di Mina. Untuk mabit, tidur di Mina. Terus melempar jumroh pada tanggal 11, tanggal 12. Kalau mau keluar dari Mina, ya segera keluar sebelum tenggelam matahari. Sebelum tenggelam matahari tanggal 12 itu. Sebab kalau sampai tenggelam matahari ya harus menyempurnakan sampai tanggal 13. Tinggal di Mina. Nah, sebelum tenggelam matahari tanggal 12 itu segera turun dari Mina untuk menunaikan tawaful wada, tawaf perpisahan, terus pulang atau pergi ke Madinah atau pergi kemana silakan, yakni keluar dari miqat, keluar dari Mekah. Nah, kita lihat hadisnya. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha anna qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Aisyah melaporkan kepada Nabi, inna Safiyata qad hadat. Safiyah, istri Nabi yang lain, telah haid. Bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaha tahbisna. Jangan-jangan dia akan menghalangi kami atau menahan kami. Kan berarti harus menunggu 7 hari di Mekah. Selama dia haid. Sebab apa? Belum tawaf wada. Jadi tunggu sampai selesai haid.
tawaf wada baru berangkat. Nah, kalau begitu berarti Sofia itu menahan kami untuk tidak bisa berangkat sampai dia selesai haidnya. Alam takun tawafat ma'akun, bukankah Sofia telah tawaf bersama kalian, yakni tawaf ifadah? Faqalu bala, maka mereka menyatakan ya. Qala fakhruji, maka Nabi menyatakan kalau gitu ayo sudah berangkat. Yani tawaful wada bisa digantikan dengan orang lain, ya, mewakili dengan niat dalam pelaksanaan itu mewakili orang yang tidak bisa menunaikan itu karena keperluan harus segera berangkat. Bisa juga diganti dengan dam penyembelihan hewan korban. Maka berangkat Nabi dan rombongan. Karena ya tawaf wada itu wajib hukumnya, bukan rukun. Kalau rukun tidak bisa. Kalau tawaful ifadah, makanya langsung ditanya oleh Nabi, loh, apa sudah tawaf ifadah? Sebab kalau belum tawaf ifadah, ya tunggu sampai selesainya haid, terus tawaf ifadah, baru kemudian sa'i Safa Marwa, kemudian kalau memang mau segera berangkat, segera tawaful wada. Atau tawaful ifadah langsung berniat juga bersamaan dengan itu tawaf wada. Begitu. Jadi ketika diberitahu Nabi bahwa Sofia memang bersama para istri-istri Nabi yang lainnya, yaitu telah menunaikan tawaful ifadah, langsung berangkat beliau. Babus salati ala nufasa'i wa sunnatuha. Bab tuntunan mengerjakan salat jenazah dalam keadaan jenazah itu adalah wanita yang meninggal dunia dalam keadaan nifas, habis melahirkan terus meninggal, berarti masih nifas, ya. An Samurata bin Jundab radhiyallahu anha, dari Samurah bin Jundab yang Allah telah meridai beliau, anna imra'atan matat fi batnin, bahwa ada seorang wanita meninggal dunia karena penyakit perutnya, yaitu karena setelah melahirkan. Fasalla 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqama wasataha, maka Nabi menyolati jenazah itu dan beliau berdiri di tengah-tengah jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, kalau jenazahnya laki, ya di kepala, bagian kepala, ya. Kemudian an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiya anha anna kanat takunu haidan, bahwasannya Maimunah dalam keadaan haid, la tusalli, beliau tidak sholat tentunya, wa hiya muftarishatun bi hidha'i masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Maimunah dalam keadaan menjulurkan tubuhnya di depan pintu masjid Nabi, yang pintu itu menuju masuk ke kamar
Nabi yang di situ ada Maimunah. Wa huwa yusalli ala khumratihi, dan Nabi dalam keadaan sholat dalam kondisi sujud di tempat sujudnya. Idza sajada asabaha ba'du saube. Kalau Nabi sujud itu terkena sebagian daripada baju Nabi terkena Maimunah, tubuhnya Maimunah yang sedang terlentang itu. Ya. Jadi artinya tidaklah najis ketika seorang suami sholat kemudian terkena pada tubuh istrinya yang sedang haid itu. Nah, kita telah selesai dalam kitabul haid. Loh, kenapa kok orang laki belajar tentang kitabul haid? Kan ini mestinya ilmu khusus untuk perempuan. Nah, orang laki juga wajib belajar tentang hukum haid, karena memang orang laki juga berhubungan dengan perempuan. Nah, suami yang bodoh tidak mengerti hukum haid dan nifas, ya, itu bisa menuntut istrinya untuk menyediakan diri berjima dengannya dalam keadaan haid dan nifas, karena nggak pernah belajar hukum haid, nggak pernah belajar hukum nifas, ya, nggak pernah belajar hukum tentang istihadah, sehingga ngawur dalam menyikapi istrinya yang sedang dalam keadaan haid dan nifas. Ya. Nah, juga seorang lelaki mungkin punya anak perempuan. Nah, kalau anak perempuannya sudah balik kemudian haid, bagaimana menyikapinya? Kalau bapak yang bodoh, ya tidak bisa mendidik anaknya dalam menyikapi perkara haid. Banyak masalah yang sesungguhnya berkaitan langsung dengan pria. Perkara hukum berkenaan dengan perempuan ini. Jadi bukan perempuan saja yang harus belajar tentang hukum-hukum haid dan nifas, lelaki juga wajib belajar tentangnya. Ya. Nah, jangan seperti omongannya Dajjal ada Abdurrahman Abdul Khalid Kuwait bilang mestinya kalau pelajaran haid itu orang laki-laki nggak usah ikut duduk di situ, khusus wanita saja, biar orang laki belajar tentang hukum pertanian, hukum ini, daripada membuang waktu belajar tentang hukum haid. Itu kan kurang ajar, mulut kurang ajar. Bagaimana pelajaran tentang hadis-hadis Nabi dibilang sia-sia? Hada kalam khabith, omongan orang yang jahat yang mempunyai makar terhadap Islam. Nah, barakallahu fikum. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.